Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, insya Allah kita akan mulai untuk rutin latihan-latihan soal dalam rangka persiapan buat teman-teman dalam menghadapi CPNS tahun 2021. Dan insya Allah aku bakal ganti-gantian ngebahas materinya biar teman-teman juga nggak bosan. Dan sekarang aku bakal ngebahas TIU dan TWK. Untuk selanjutnya mungkin aku akan ngebahas TWK dan TKP ataupun nanti TIU sendiri, TWK sendiri ataupun TKP sendiri. Atau teman-teman juga siapa tahu ada yang punya saran seperti apa kita belajarnya, silahkan teman-teman komen di bawah ya. Nanti insya Allah akan aku baca komen teman-teman nanti yang emang idenya bagus akan aku terapkan pada sistem pembelajaran kita untuk selanjutnya. Teman-teman siapkan satu buku khusus yang mana nanti buku itu teman-teman mencatat semua materi yang nanti akan aku sampaikan pada channel aku. Sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa lah ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya biar nanti kalau misalnya aku udah upload lagi video-video terbaru, baik itu materi maupun informasi dan tips, teman-teman nanti bakal dapat notifikasi. Jadi kalian gak ketinggalan ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, aku juga pengen rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi nyari bimbel online untuk persiapan di CPNS tahun 2021 nanti. Aku bisa rekomendasikan di situs bimbel belajar di jadicpns.com. Jadi teman-teman, aku udah cantumkan linknya di bawah buat teman-teman yang pengen bimbel dari sekarang persiapan ya, karena memang tahun lalu atau tahun kemarin itu belum berhasil dan teman-teman pengen belajar lagi lebih giat dari sekarang. Aku bisa rekomendasikan di sini ya. Jadi cpns.com itu teman-teman bisa mempelajari tryout latihan-latihan soal yang nantinya gak cuma ada jawaban aja tapi juga ada pembahasan dan ada materinya juga. Jadi teman-teman selain ngerjain soal, kalian juga bisa langsung belajar materi-materinya ya. Dan ada kabar gembira buat teman-teman yang nantinya masukkan kode referral dunia CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 27.000. Jadi yang awalnya harganya 126.000, teman-teman cukup membayar seharga 99.000. Jadi teman-teman silahkan mendaftar dan aku dicantumkan juga linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Kita bikin perbandingannya 5:3 itu berarti 5/3 kan? Nah, 5/3 berarti kan ini adalah perbandingan. Berarti total keseluruhan pegawai adalah 8. Kenapa 8? Karena 5 ditambah 3. Jadi kalau kita bikin perbandingan berapa jumlah pegawai wanita, berarti 5/8. Ya kan, karena 8 ini adalah jumlah pegawai. Sama kalau misalnya kita mau bikin persentase ya, misal 5 dari 10 gitu, berarti kan kita tinggal 5/10 kan. Ini berarti karena perbandingan wanita adalah 5 dan perbandingan keseluruhannya adalah 8, dari 5 tambah 3, maka kita bikin perbandingannya adalah 5:8. 5/8 ini adalah 0,625 ya. 0,625. Caranya gimana teman-teman bagi? Ini cara yang udah lumrah ya, cara pembagian 5/8 adalah ini 50 ya kan, 0, ini sini ya karena udah ke atasan banget. 0, kemudian 6/48 ya kan, kemudian 2, lalu 20, kemudian 2, 16, lalu 4, 45 ya, baru dapat 0,625. Nah, setelah dapat seperti ini kan dia minta berapa persentase kan? Berapa persentase tinggal dikalikan 100%. Maka dapatlah 62,5%. Dapat yang jawabannya adalah E. Gitu ya guys. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia soal yang kedua. Mana dari bilangan berikut yang nilainya melebihi 4/3? 4/3 ini kita bikin dalam bentuk desimal biar gampang kita bandingkan. Jadi untuk membandingkan hal seperti ini, kita harus buat dalam satu bentuk yang sama. Supaya gampang kita bikin dalam bentuk desimal aja. 4/3 ini adalah 1,33 ya, 1,33. Teman-teman silakan dibagi, ini kalau nggak salah ya, 4 kemudian bagi 3, 1, 3, 1, 10,39 ya, jadi ya benar. Jadi 4/3 ini adalah 1,333. Lalu 115%, 115% ini adalah 1,25 ya. Jadi teman-teman caranya gimana, tinggal ini kan dalam bentuk persen ya, kita bagi aja, kita bikin dalam bentuk angka, tinggal kita bagi 100. Ini tinggal kita bagi 100, maka dapat persennya hilang, tinggal 1,25. Gitu ya. Lalu yang B-nya adalah 14/6. 14/6 ini pasti sudah hasilnya 0, nggak percaya teman-teman silahkan dihitung. Karena ini 14 ini kan dia lebih kecil daripada 16, otomatis nanti pembandingnya itu dia akan seperti ini, 16 kan. Berarti kan ini dia nggak mungkin bisa dibagi dulu, berarti harus tambah dulu 0, jadi 140. Jadi hasilnya ini 0, pasti ini 0, sekian.
Udah ketahuan ini pasti lebih kecil daripada ini. Sekarang yang C. Yang C adalah akar 36 dibagi akar 16. Akar 36 itu adalah 6. Dibagi dengan akar 16 adalah 4. Kita sederhanakan lagi adalah 2. Kita bagi 2 ya. Bagi 2 adalah 3/2. Jadi 3/2. 3/2 ini adalah 1, kita bagi ya. 3/2. Ini 1,5 nih. 1,5. Jadi ini adalah 1,5. Nah, udah dapat kan? Ini berarti hasilnya pasti enggak, ini juga enggak. Jadi jawabannya udah ketahuan adalah yang C, 1,5, karena yang nilainya melebihi nilai 4/3 atau 1,33 adalah yang ini. Ya, adalah 1,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ini dia. 2014 min 2016 tambah 2013 dikurang 2015 ditambah 2015 dikurang 2010 ditambah 2018 dikurang 2015. Jawabannya berapa? Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya mudah ya. Kita tinggal mencari mana yang bisa saling menghabiskan. Nah, ini kan ada plus. Ini karena tandanya plus, jadi nggak usah diganti tandanya kan dalam kurung. Jadi langsung aja. Ini min ketemu plus kan jadi habis kan. Karena min 2015 tambah plus 2015. Kemudian lanjut lagi, ini ada min 2010 dengan 2014, berarti kan ini ada sisa 4 kan, karena ini dikurang ini adalah sisanya 4. Kemudian 2016 dengan 2018 ya, ini habis, di sini masih ada plus 2 ya, plus 2 karena ini dia plus 2018 dikurang 2016, berarti dia masih ada plus 2. Lalu yang terakhir adalah plus 2013 dikurang 2015 adalah min 2. Berarti min 2 plus 2 habis, sisanya adalah 4. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Ini ada soal ya, baris dan deret 17, 18, 19, 36, 21. Lalu yang ditanyakan apa dan apa, lalu 144. Kita lihat polanya. Di sini kan ada 17, 18, 19. Kelihatannya sih pasti seperti ditambah 1, tapi tiba-tiba di sini 36. Berarti nggak mungkin ditambah 1. Ya kan? Maka kita lihat lagi, siapa tahu hubungannya adalah 2 angka setelahnya. Kita lihat ini ke sini adalah tambah 2, ya kan? Kemudian ini ke sini adalah dikali 2. Ini ke sini ditambah 2. Oh, kayaknya polanya adalah ini ke sini ditambah 2, ini ke sini dikali 2. Berarti tambah 2, berarti di sini kali 2 sama dengan 72. Ya kan? 72. Berarti 21. Ini ke sini 72, berarti ini ke sini adalah ditambah 2. Tambah 2 adalah 23. Jadi jawabannya adalah yang A, 72 dan 23. Lanjut lagi ke soal berikutnya, ini dia. Soal TWK ya, kita ke soal TWK lagi. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, atau yang E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Jadi jawabannya adalah dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Agus Salim, D. Abi Kusno Cokro Sujoso, dan yang E. Supomo. Nah, panitia 9 adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun anggota panitia 9 antara lain sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu ada anggota sebagai berikut ya, ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Andreas Maramis. Jadi jawabannya yang kecuali adalah E ya, Supomo. Supomo ini tidak termasuk di dalam panitia 9, tapi dia merupakan salah satu dari 3 yang merumuskan Pancasila. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Berikut merupakan isi dari dekret Presiden 5 Juli 1969, kecuali yang mana? A. Pembubaran konstituante, B. Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat, C. Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat, D. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950,
E. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, isi dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman catat dan hafalkan. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, ada. Lalu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS, ada juga. Kemudian akan segera dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat, ini ada. Maka yang bukan adalah yang E. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Terdapat beberapa perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem politik negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal keberapa? A6A, B7, C7A, D7B atau yang E7C. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi ada di pasal 7. Bunyi pasal 7 UUD 1945 sebagai berikut. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau kita simpulkan, maka untuk presiden dan wakil presiden maksimal menjabat 10 tahun ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini untuk TIU dan TWK. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.